Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi sesi 14 dengan materi Multimedia Cloud Computing. Di sini saya Nengin Nurasi sebagai moderator, juga pemateri, dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Zaki Bashir Ashidik. Oke, langsung saja, apa itu Multimedia Cloud Computing? Jadi, Multimedia Cloud Computing adalah konsep yang menggabungkan teknologi komputasi awan atau cloud computing dengan kebutuhan memproses atau pemrosesan, penyimpanan, dan pengelolaan data multimedia seperti gambar, video, audio, dan animasi. Teknologi ini menawarkan solusi untuk menangani tantangan besar dalam manajemen dan distribusi konten multimedia, termasuk skalabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas global. Oke, next. Di sini ada komponen utama. Yang pertama ada penyimpanan awan yang berfungsi untuk menyimpan konten multimedia dalam jumlah besar di server cloud. Keuntungannya yaitu skalabilitas dan akses global, contohnya Google Drive, AWS, S3. Nah, yang kedua ada pemrosesan awan yang berfungsi untuk encoding, editing, atau rendering multimedia dilakukan di server cloud. Keuntungannya cepat dan hemat biaya perangkat keras, contohnya Adobe Creative Cloud dan juga Render Farms. Yang ketiga ada streaming dan distribusi. Fungsinya akses langsung ke konten tanpa perlu diunduh. Keuntungannya latensi rendah dan juga distribusi global. Contohnya seperti Netflix dan juga YouTube. Nah, di sini yang keempat ada analitik multimedia. Fungsinya analisis data untuk pengenalan wajah, objek, atau indeksasi. Keunggulannya otomatisasi dan pencarian berbasis metadata. Contohnya seperti Google Vision AI, Amazon. Oke, yang kelima ada keamanan. Fungsi keamanan yaitu melindungi data dari akses tidak sah. Keunggulannya tuh enskripsi dan kontrol akses. Contohnya Azure Security Center dan AWS EAM. Segitu dulu dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Zaki Bashir Ashidik. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Bashir Ashidik. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi oleh teman saya yang tadi. Melanjutkan ke materi keuntungan. 1. Efisiensi biaya. Tidak perlu investasi infrastruktur mahal. 2. Skalabilitas. Mudah menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. 3. Aksesibilitas global. Konten dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 4. Kolaborasi real time. Mendukung kolaborasi tim untuk pengeditan multimedia. Selanjutnya ke contoh penggunaan. 1. E-learning. Platform seperti Coursera untuk materi multimedia. 2. Media dan hiburan. Layanan streaming seperti Netflix atau Spotify. 3. Komunikasi. Zoom dan Google Meet untuk video konferensi. 4. Desain dan animasi. Render Cloud untuk proyek animasi besar, contoh Blender, Maya. Selanjutnya tantangan. 1. Keamanan dan privasi. Risiko kebocoran data atau serangan cyber. 2. Konektivitas. Membutuhkan internet stabil, latensi dapat mengganggu. 3. Biaya. Penggunaan intensif meningkatkan biaya langganan. 4. Ketergantungan. Terikat pada layanan dan kebijakan penyedia cloud. 5. Regulasi. Harus mematuhi aturan seperti GDPR. Kesimpulannya, jadi multimedia cloud computing adalah solusi inovatif untuk mengelola, memproses, dan mendistribusikan konten multimedia secara efisien. Dengan memanfaatkan keunggulan cloud seperti skalabilitas, efisiensi biaya, dan akses global, teknologi ini mendukung berbagai aplikasi, mulai dari streaming, analitik multimedia, hingga penyimpanan data besar. Namun, tantangan seperti keamanan, konektivitas, dan daya harus dikelola dengan bijak agar manfaatnya dapat dioptimalkan. Dengan perkembangan teknologi seperti AI dan edge computing, potensi multimedia cloud computing akan terus berkembang, menjadikannya fondasi penting untuk masa depan multimedia.
Sekian dari saya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.